Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zinalaktor dengan NIM 2005120441. Di sini saya akan menjelaskan apa itu standarisasi jaringan komputer. Yang akan kita bahas adalah pertama OSI, pengertian dan layer-layer pada OSI, kemudian TCP dan UDP, pembedanya antara TCP dan UDP. OSI atau Open System Connection, yaitu standarisasi khusus yang berkaitan dengan komputer, dikembangkan oleh International Standardization of Organization atau disingkat ISO. Ini pembentukan OSI Open System Connection ini bertujuan sebagai model rujukan setiap vendor jaringan komputer interpolaritas sistem komunikasi yang beragam dengan protokol komunikasi standar. Nah, pada awalnya setiap vendor itu memiliki atau membangun jaringan komputer yang berbeda-beda, sehingga komunikasi komputer pada saat itu masih terbatas hanya pada vendor ke vendor tertentu dalam satu jaringan atau sangat terbatas, belum bisa berkomunikasi antar vendor yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, kemudian diciptakanlah OSI atau Open System Connection untuk memfasilitasi komunikasi antar komputer pada setiap vendor yang berbeda. OSI ini berupa model logika, bukan berupa model fisik, dan menyediakan kerangka kerja untuk mengimplementasikan standar-standar networking, peralatan, dan skema internet working. Pada OSI ini terdapat beberapa layer, yaitu ada 7 layer. Pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini layer-layer pada OSI. Pertama ada application. Application ini pada komputer pada saat mengirimkan data, komputer ini mengkompresi atau dekompresi data yang akan dikirimkan. Kemudian presentation, data direpresentasikan dan dienkripsi untuk diteruskan pada session atau inter-host communication. Ini dari layer 1 sampai 3 ini masih berupa data utuh dari pengirim data. Kemudian pada transport ini berupa potongan-potongan data. Datanya dipotong-potong sehingga data tersebut dapat masuk kepada jaringan komputer untuk menyesuaikan bandwidth jaringan komputer yang dilalui. Transport ini berupa end-to-end connection and reliability. Transport ini memiliki dua jenis, yaitu TCP atau UDP. Nanti perbedaannya akan saya jelaskan setelah ini. Pada segmen atau potongan-potongan data ditaruh atau diberikan nomor urut sesuai dengan urutan data sehingga tidak terbalik atau tidak tertukar antara satu data dengan data lain. Dan apabila kalau ada kesalahan atau ketidaksesuaian atau kerusakan pada data tertentu, segmen yang akan dikirimkan adalah segmen yang bermasalah tersebut. Tidak semuanya akan dikirimkan karena itu tidak mengefisiensi waktu yang akan ditempuh pada pengiriman suatu komputer ke komputer lain. Kemudian paket ini data kemudian digabungkan kembali sehingga komputer penerima dapat memproses atau
menerima dengan data dengan utuh. Kemudian data link ini memiliki physical addressing seperti MAC dan LCC. Nah ini kemudian bits. Data link ini berupa frames. Kemudian physical ini berupa media, sinyal, dan binary transmission yang kemudian akan diterjemahkan pada komputer penerima sehingga data yang diterima akan utuh seperti yang data dikirim pada komputer pengirim. Physical ini berupa bit, biasanya binary transmission, kemudian diterjemahkan sehingga binary transmission ini akan diubah menjadi data seutuhnya. Nah, untuk model penerimaan data seperti segmen OSI tapi terbalik dari physical, data link, network, transfer, session, dan presentation, kemudian application pada komputer penerima. Kemudian TCP dan UDP. TCP ini memiliki karakteristik lambat tapi dapat terkirim dengan baik atau terjamin pengirimannya. Tetapi kalau UDP ini cepat namun tidak terjamin data terkirim dengan baik. Contohnya seperti email, web browsing, sedangkan UDP, VoIP, kemudian musik streaming. Nah ini tipe protokol TCP ini unicast, sedangkan UDP ini bisa unicast, multicast, dan broadcast. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.